BUMD yang terlibat korupsi itu sangat lumayan banyak ya. Ya. Ya, bicaranya bisik-bisik nggak nih? BJB itu punya saldo apa ya namanya tuh beban utang itu sampai Wow, 2 triliun. waduh, ngeri kan? Utangnya itu 2 Buat triliun. kemana aja itu? Kalau orang baca atau orang yang bersangkutan yang ada di BUMN itu mungkin akan sakit hati ya dengan Iya. buku saya itu. Yang saya tulis saja. Ya nggak apa-apa. Mau sakit hati biar teringat terus seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Jabar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sedang berkumpul bertiga dalam rangka acara Kupas Perkara ya, yang membahas berbagai macam hal isu-isu yang terjadi di Jawa Barat ya, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Oke, pada kesempatan ini saya juga ditemani dengan pasukan atau tim ya, tim dari redaksi. Ini ada pimpinan redaksi dari Jabar Express, Kang Hendrik ya, Kang Hendrik, dan satu lagi Kang Hendrik juga nih namanya. Jadi ada 2 Hendrik, yang satu Kang Hendrik Karpayadi, yang 2 ini adalah Kang Hendrik Mulison. Nah, Kang Hendrik Mulison ini adalah wartawan yang bertugas di lapangan dari Jabar Express, dan sedangkan saya sendiri nama saya Yayan, bertugas sebagai redaktur pelaksana ya, yang ikut terlibat dalam pembuatan dari liputan khusus dari Kupas Perkara di koran Jabar Express sendiri. Oke, supaya tidak berlama-lama nih Kang Hendrik ya. Siap. Kita kan dalam Oke, kita kan dalam beberapa hari ini ya, beberapa minggu ini ya, kita memiliki sebuah edisi baru ya, namanya Kupas Perkara ya. Kira-kira itu buat Kang Hendrik Karpayadi ini sebagai pimret, apa sih Kupas Perkara itu sendiri dari yang disimpan di halaman 1 yang menjadi sebuah headline ya, tayang di setiap hari Senin, wargi Jabar. Ya, terima kasih Pak Renpel, Pak Yayan sebelumnya. Jadi ini program baru ya, program baru soal namanya Kuper. Kalau biasanya Kuper itu apa ya, kurang pergaulan gitu kan. Tapi kalau ini Kupernya adalah Kupas Perkara, di mana redaksi sudah punya program yang akan mengupas setiap minggunya ya masalah-masalah yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Nah, apalagi kita kan tinggalnya di Kota Bandung gitu ya, sebagai ibu kota yang memang Gedung Sate itu kan pusatnya ada di Kota Bandung, sehingga segala macam persoalan baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota, tentu pusat informasinya ada di sini. Nah, sehingga kami sih sudah menerbitkan, sebetulnya ini udah ada 6 terbitan ya, Pak Rentel tuh. Jadi kita sudah ada 6 edisi, cuman hari ini kita akan bahas 2 edisi yang sudah terbit ya. Yang akan kita fokuskan adalah soal kedok dana hibah KDM, atau yang kemarin sempat kisruh lah ya soal hibah ini yang tiba-tiba informasinya hilang gitu ya, dipangkas gitu. Dan juga memang ada informasi juga ditunda. Nah, kita sih pengen langsung ngobrol wawancara sama reporter kita nih ya. Siap. Sama wartawan kita yang di lapangan, yang desk-nya ada di provinsi. Mas Mulison panggilannya nih. Iya. Bisa diceritakan nggak sekarang kondisi dana hibah itu, posisinya itu memang dihapus, ditunda, atau memang seperti apa sih sebetulnya kronologisnya dana hibah ini? Oke, terima kasih ya. Kalau dari bisik-bisik di lapangan yang kami temukan itu terakhir ya, ini langsung saya pangkas di ujung terakhir itu, terutama dulu poin aja jadinya. Jangan dulu poin. Khususnya dana hibah pesantren ya. Pesantren itu memang sempat dijanjikan mau masuk di APBD perubahan 2025. Ya, ternyata hibah pesantren itu hilang. Waduh. Hilang berarti. Manakah itu? Hilang. Nol.
Nol ya. nol. Nah. Karena apa? Tahun ini ya berarti 2025 ini ya. Perubahan 2025 ini Perubahan. hilang. Di perubahan juga yang kemarin paripurna nggak ada. Nggak ada, Waduh, kosong. kosong. Rasanya ini diganti dengan beasiswa santri. Beasiswa Ya, santri. Ya, saya oke. konfirmasi ke wakil ketua Ono yang waktu itu ya sama beberapa anggota Banggar. Itu begitu. Itu yang akhirnya. Oke. Kenapa berakhir demikian? Ujungnya itu kan 2025 anggaran murni itu kan sempat mau ada. Ya, Nah, betul. sebelum Pak KDM dilantik itu APBD udah disusun. Itu ada sekitar 370 lebih lembaga Yang mengusulkan. Ya. Pesantren itu sebenarnya udah ditulis, udah dicatat, itu disusun. Yang sudah masuk ya. Ini mau dapet. Nah, waktu ada kebijakan pergeseran, hilang. Sisa 2 biji. 2 lembaga itu. 2 lembaga. Nah, jadi begitulah, itu kan baru nanti dijanjikan, oke, nanti di perubahan mau ada, tapi ternyata akhirnya juga ada. Itu begitu sekilas kronologisnya. Dana hibah pesantren ini waktu itu Pak Gubernur itu pernah berstatement ya mengenai untuk pesantren itu nanti akan ada posnya di Kementerian Agama katanya. Nah itu gimana? Ada nggak kira-kira data temuan dari situ atau gimana? Oke. Memang waktu itu bahasanya itu kan kenapa hibah itu dihilangkan ke pesantren itu kan karena dalam tanda kutip ini hanya didapat oleh yayasan atau lembaga yang punya relasi sama orang-orang tertentu atau orang politik. Punya akses politik. Katanya tidak mau ada kedekatan, ya begitulah gitu katanya gitu. Itu dihilangkan. Nah, sempat dia mau bilang Pak Gub itu waktu habis pertemuan sama Kanwil Kemenak. Oke, lewat apa namanya? Lewat Kemenak aja nanti yang memfilter gitu ya untuk ke madrasah dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi kan terbukti kemarin APBD perubahan itu juga nggak ada gitu. Nggak masuk ya. Tapi Kemenak sendiri kebagian hibah nggak kira-kira itu? Biasanya kan antar daerah dengan lembaga vertikal itu biasanya ada ya, lembaga vertikal itu kan kementerian atau misalkan Polda Jabar, kejaksaan itu kan biasanya dapat dana hibah dari provinsi atau kabupaten kota. Dapat nggak itu? Nah, terakhir yang Kemenak sendiri. Kemenak sebenarnya di APBD perubahan itu kan juga dia masih dapat. Masih ada ya. Nah, kayak yang tadi saya bilang 370 sekian hilang sisa 2 biji, itu kan satunya itu kan ke LPTV Jabar. Itu kan untuk tilawatil Quran. Itu ke sana. Terus kemarin saya pernah nanya juga itu ada hibah ke Kemenak itu. Ini untuk petugas haji. Untuk petugas haji. Iya, jadi bukan buat untuk madrasah atau pesantren ya. Belum terkonfirmasi yang itu. Tapi yang ke petugas haji masih ada. Ini yang haji khusus petugas tuh. Masih dapat tuh. Iya, oke. Berarti coba saya ininya dulu kan, diurutin dulu ya. Coba pengen tahu aja ini. Berarti kebijakan kontroversi KDM itu pertama kan hibah nih. Hibah pesantren ya. Hibah pesantren 2025 itu kan rencananya berapa tadi? 375 lembaga ya? 370 lebih lah. 375 lebih ya lembaga. Sementara yang terakomodir cuman 2 lembaga. Nah, di murni 2 di perubahan ya? Di perubahan itu cuman 0. Ada. 0 lembaga. Nah, itu yang 0 pesantren ya? 0 pesantren ya. Oke, 0 pesantren. Dan diganti dengan program itu yang 10 miliar beasiswa santri kan? Ya. Digantinya berapa? Ada 10 miliar. 10 miliar beasiswa santri. Beasiswa santri. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Molison, setelah diputuskan sisanya cuma 10 M nih, dari berapa totalnya berarti anggaran ini untuk ratusan miliar mungkin ya?
Ada kalau ini nih saya masih mendata gitu ya. Iya. Di pesantren itu kan masuknya di Biro Kesra itu. Dari awalnya itu rencana 345 miliar. 345 miliar. M. Sekarang jadi 132 miliar. 132 miliar. ya. Terus di perubahan sekarang jadi 10 M gitu. Perubahan itu enggak, itu kan khusus yang program beasiswa santri aja 10 Iya. itu. Tapi lembaga-lembaga lain sebenarnya masih masuk ya. Ini yang khusus di Biro Kesra aja. Iya, oke. Tapi tidak ada ini ya. Setelah dipastikan di perubahan 0 tadi untuk pesantren ya. Ada mungkin protes atau riak-riak dari pesantren sudah muncul atau ada gerakan nggak? Pasti ada. Atau belum terdengar nih atau seperti apa? Beberapa sih udah bersuara ya. Bahkan kemarin Pak Maruf Amin mantan betul. Mantan Wapres Ya. sampai Ikut komen. menyayangkan itu kebijakan si beliau gubernur ini untuk gitu. Nah, kalau dari santri-santri atau dari lembaga sebenarnya mereka tetap butuh gitu. Sebenarnya meskipun dalam artian relasi tadi mereka masih ada yang butuh. Terus kemudian juga ada dari NU yang bersuara gitu yang ingin juga gitu ya. Sebenarnya mereka masih perlu gitu. Makanya ini Pak Rempel, ini kebetulan kan halaman 1 nih Pak Rempel yang ngedit ya, sama yang ini teman-teman bisa lihat ya para followers Jabar Express. Jadi kita ngangkat isu ini karena memang ini sangat ini ya trending ya waktu itu sangat ramai karena muncul dari salah satunya dari Ormas NU ya waktu itu ya NU Jabar ya Pergunu yang menyuarakan soal kebijakan yang kontroversi KDM ini karena ini akan berpotensi tadi ya mematikan pesantren termasuk juga dari pengamat bilang ini kebijakan gubernur ini sebagai berbasis intuisi gitu ya artinya gubernur ini kayaknya spontan gitu ya ketika mengeluarkan kebijakan itu ya tanpa ada diskusi mungkin dengan DPRD. Betul kan? Iya banyak sih saya yang bilang dari pengamat itu yang menyayangkan dengan kebijakan dari KDM itu sendiri bahwa setiap kebijakan itu terkesan spontanitas. One man show. Ya, itu ada sih yang bilang begitu ada ya. Katanya. Tapi udah pada tahu itu. Udah pada tahu ya. Jadi itu sangat disayangkan dan sekarang ya emang sih beberapa fraksi yang di DPRD mengkritik keras ya katanya tidak boleh ada kepentingan politik atau kedekatan secara ini untuk dana hibah itu. Betul. Tapi waktu itu boleh saya menyebut nama ya Pak Ono Surono sendiri sebagai wakil pimpinan DPRD itu mengatakan bahwa sekarang kalau misalkan hitungannya secara politik ya kedekatan politik masing-masing juga punya kepentingan baik itu anggota dewan yang menyerap aspirasi dari masyarakat mengenai usulan-usulan bantuan hibah ataupun yang lainnya juga punya kepentingan ya. Kalau mau bicara mengenai kepentingan harusnya sama-sama diakomodir. Betul. Nah, kemudian pengamat ya Pak Pimred kemarin itu bilang ya pengamat itu bahwa yang perlu dirubah itu jangan langsung dihapuskan tapi yang perlu dirubah itu sistemnya. Gitu. Seharusnya itu sistemnya. Itu sistemnya mengenai transparansinya, akuntabilitasnya juga yang harus betul-betul diperbaiki. Katanya sebegitu. Ya. Bahkan boikotnya PDIP kemarin. Iya. Apa tuh? Itu wah, iya itu yang lagi rame juga itu. Masuk nggak soal hibah ini nih, protes ini? PDIP kan sempat boikot waktu pengesahan APBD perubahan. Ternyata salah satu alasannya juga karena pesantren ini. Kecewa ya, rasa kecewa. Enggak kecewa dan sakit hati. Sakit hati. Karena gimana juga tadi yang disampaikan oleh Pak Rentel. Setiap anggota dewan gitu kan punya kepentingan juga gitu. Betul, dan itu wajar. Saya pikir wajar ya. Saya pikir wajar dan sah-sah saja. Dan ini kan juga
kita nggak tahu ya nih, ke depan itu akan ada protes apa lagi nih dari berbagai kalangan ormas Islam ya, Betul. terutama dari pesantren-pesantren yang biasanya menerima hibah setiap tahunnya. Iya. Dan memang Pak Gubernur juga waktu itu KDM sudah menyampaikan salah satunya Kabupaten Garut ya, Mhm. yang cukup besar menerima dana hibah ini. Nah, Iya. nanti apa dampaknya nih ketika ini di-stop gitu kan? Mhm. Apakah akan mengganggu tadi aktivitas pesantren dan akan seperti apa? Nanti kita tunggu aja nih. Dan Siap. itu wajib jadi jilid kedua berarti. Iya. Rempel ya. Setuju ya? Oke, siap. Setuju. Ya, nanti kita akan lanjutkan mengenai Soal kisruh hibah ini. kisruh hibah ya atau kupas perkara ya. Kita Kupas kupas tuntas aja Kupas masalah tuntas, hibah. tuntas Bila aja. perlu kita nanti coba tanya ya. Iya. Kalau misalkan soalnya gini ya, mengenai dana hibah itu ada mungkin wargi Jabar nih harus tahu ya. Biasanya hibah itu ada 3 sumber yang akan didapatkan ya, tergantung dari usulan masing-masing. Yang pertama mungkin dari pusat ya, melalui kementerian atau lembaga. Misalkan kalau pesantren atau madrasah itu adanya di Kementerian Agama ya, gitu. Itu biasanya ada juga. Nah, terus yang kedua dari provinsi. Nah, terus dari kabupaten kota masing-masing itu biasanya ada juga dana hibahnya seperti itu. Oke. Ya, oke. Iya. Mungkin untuk gimana nih? Lanjut aja apa ini gimana? kalau kita membahas soal kisruh dana hibah ya Nggak akan habis ya. Nggak akan habis nih. Ya ini panjang nih. Saya udah jawabin pertanyaan yang cukup banyak gitu ya untuk Oke. ini. Cuman karena kita juga akan menyiapkan kupas edisi kedua nanti Iya, yang khusus iya. dana hibah ini, makanya kita tahan dulu nih. Tahan Jangan dulu ya. dibuka semuanya di sini. Iya, iya. Justru sekarang saya pengen ke tema kedua Nah, nih ini yang sudah ada- kita terbitkan juga ya. Ngeri-ngeri sedap Ini kayaknya. lebih ngeri-ngeri sedap nih. Ini wartawan kita harus detail nih menjelaskan ini nih. Kita udah buat ininya ya, perang statement gitu ya, tanda kutip perang statement soal ini Pak Redwell mengambil judul soal bongkar borok BUMD Jabar. Ya. Ini berarti boleh dijelaskan dulu Pak Redwell, silakan nih. Iya, jadi begini ya. Kenapa saya bikin judul yang agak apa ya? Kalau orang baca atau orang yang bersangkutan yang ada di BUMN itu mungkin akan sakit hati ya dengan Iya. judul saya itu. Yang saya tulis saja. Ya nggak apa-apa. Mau sakit hati biar teringat terus seumur hidup. Ya. Kenang-kenangan nih. Jadi kenang-kenangan, biarin aja gitu ya. Iya, iya. Ya karena kayak emang sudah tugas kita sebagai Jurnalis. jurnalis untuk memberikan sebuah kritik ya. Kritik ya. Ya kalau misalkan udah soft, tidak mempan atau misalnya ya udah kita kasih aja yang tajam. Saya tajam silet. Tapi kita juga memberikan ruang untuk klarifikasi dan Betul jawab sekali. ya. Dan kita juga tetap harus menggunakan kode Kode etik etik jurnalistiknya. Betul. Nah, mengenai kenapa BUMD ini penuh dengan borok, karena dari zaman tiap hari itu menurut saya sangat minim sekali ya untuk memberikan kontribusi pendapatan ya, dividen ya. Oke. Apalagi PAD ya. Soalnya apa ya, sejak berjalannya BUMD ada berapa? 40? Oh iya, coba aku tulis juga ya di sini. BUMD ini ya, wargi Jabar, BUMD di Jawa Barat itu ternyata banyak juga ya, dan terbagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama adalah BUMD keuangan, ya. Yang kedua non keuangan, ya. Itu Sama non keuangan berarti. non keuangan, ya. Dan semenjak perjalanannya itu yang memiliki kontribusi yang agak lumayan itu hanya satu, BUMD Bank Jabar ya, Ya. atau BJB ya kita sebutnya BJB, Bank Jabar dan Banten. Ini yang paling sehat lah ya. Yang paling memberikan kontribusi. Ya, dividennya yang paling iya. ini ya, rajin. Selainnya ya ada sih dividen tapi ya masih masih kecil-kecil lah. Ya. Iya. Nah, ini Pak Mulison mungkin bisa disampaikan kalau jumlah BUMD kita Jabar itu udah berapa ya totalnya itu? Dulu itu 41. 41. Oke. Sekarang sisa 38. Ya. Sekarang sisa 38. 38 karena ada merger 2024 itu. Oh iya, yang digabung itu ya. DPR Karya Utama. Oke. Nah, dari 41 ini kan ada datanya, kita udah dapat datanya ya. Berapa BUMD yang tidak memberikan dividen aja lah gitu dari 41 itu. Oke.
Ini data dari laporan hasil pemeriksaan BPK ya, saya rangkum dari 2021 sampai 2023. Oke. Itu yang tercatat 0. Ya, itu kayak misalkan PT Agronesia. Agronesia, oke, satu. Indonesia. Ya, terus ada juga PT Migas Hilir Gas Hilir 2, oke. 0. Terus PT BIJB. BIJB 3, Bukan Bandara BJB ya. Bandara Kertajati. Bandara Ya, Udara BIJB Kertajati ya. Kertajati, ya. Kertajati. Betul. Nah, itu yang benar-benar Dan 0. menyumbangkan dividen Ya, selama Berdiri. 3 tahun ya. kalau data saya dari 2020, Oh, 2021, 2020. 2022, 2023 itu 0. Iya, Oh, dia berarti semenjak iya. berdiri aja itu mah. Berarti berarti ada 3 Belum. BUMD ya Iya, yang 0 besar, nggak ngasih dividen gitu. iya. Oke. Nah, pertanyaannya, dividen BUMD yang tidak ngasih dividen itu masih sampai sekarang dapat kucuran ini nggak APBD selama mungkin 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir? Ini yang menarik BIJB Kertajati. Oh, BIJB, oke, Nah, BIJB. Ah. itu yang bahkan tahun lalu itu dia dapat setoran modal juga dari Pemprov sekitar 50 kalau salah tuh, 50 M 50 50 M tahun berapa? tahun Iya. lalu. Oh, penyertaan modal ya. Itu untuk ibadah haji. Untuk Oke. pembangunan fasilitas dan sarana prasarana katanya. Oke. Nah, tahun ini Tahun ini dapat lagi? dapat lagi Wih, Berapa? 50. 50 M lagi. Luar biasa ini ya. asik dong. Ya. Asik, dapat duit. Cuan lagi berarti. Iya. Cuan lagi ya BIJB. Berarti tapi ada ininya evaluasi dari DPRD misalkan. Kok bisa meloloskan bantuan 50 M ini gitu. Padahal dia nggak setor dividen selama 3-4 tahun berarti kan gitu. Iya. Apa ya, kalau evaluasi itu kayaknya udah sering. Sudah sering, udah bosan gitu. Iya. Sering. Iya. Jadi Jadi kayaknya apa? ya alasannya kebutuhan buat operasional. Hmm. Kemarin itu terakhir saya ngobrol dengan Wakil Ketua Komisi 3. Nah, operasionalnya BIJB Kertajati itu 1 bulan tuh hampir 2 M. 2M. 2 M, Untuk 1 bulan ya. Iya. 1 bulan. Mungkin kita positif thinkingnya operasional dan pemeliharaan. Karena Ya, nggak mungkin itu ya. Besar di situ ya. Oke. Iya, oke. Positifnya gitu aja dulu. Oke. Gitu. Ya. Jadi untuk yang BIJB mungkin agak unik ya, karena semenjak berdirinya BIJB itu, waktu itu zamannya Gubernur Ahmad Heriawan. Ya, dari awal ya. Jadi, secara operasional waktu itu sempat ada campur tangan dan sampai sekarang juga masih ada sih. Karena memang obsesinya pemerintah pusat, Presiden Jokowi ya, untuk membebaskan lahan sendiri. Pemprov Jabar waktu itu sudah mati-matian lah mengeluarkan anggarannya sangat besar sekali dan banyak sekali ekses-ekses gesek-gesekan antara masyarakat waktu terjadi pembebasan lahan seperti itu. Saya tahu banget itu persis. Kemudian sampai sekarang tidak ada satu perkembangan yang berarti dalam arti Untuk operasional pesawat atau maskapai penerbangan itu agak kurang karena dinilai secara ini kurang berkembang ya, Mas Ruslan ya. Untuk area atau kawasan wilayah waktu itu sekarang berlanjut ke pemerintahan Ridwan Kamil, waktu itu mencanangkan akan dijadikan sebagai dan sudah dijadikan ya sebagai kawasan rebana ya, kawasan rebana dan sekarang ya bahkan ada itunya ya, penanggung jawabnya itu ya, Cekban apa itu? Rebana. Iya, BP Rebana ya. Waktu itu ditunjuk di situ ada gitu. Cuman sampai sekarang korelasinya itu belum begitu nampak. Hanya sebatas klaim-klaim belaka ya, tapi tidak ada
bukti yang begitu konkret bahwa di sana perkembangannya sudah signifikan. Paling yang saya acungi jempol itu adalah di daerah Patimban ya, Subang. Subang. Kalau untuk kawasan yang Majalengkanya sendiri itu agak masih kurang ya untuk pembangunan industri-industri baru atau kawasan ekonomi yang baru. Seperti itu sih. Tapi menurut saya BIJB ini memang kayaknya sih ini kan kita ngangkat BUMD ini kan secara keseluruhan ya, tema yang ini. Mungkin nanti di tema berikutnya Cooper edisi berikutnya kita bisa kupas soal BIJB nih. Iya. Karena kenapa? Lebih khusus ya. Lebih khusus karena selain tadi nanti disambungin dengan kawasan Rebana tadi ya, kondisi ekonomi di sana. Juga sekarang kan ada desakan soal dibukanya Bandara Hussein kan, yang di Kota Bandung ini. Betul. Nah, kan ini juga jadi nambah masalah baru sebetulnya gitu. Di sisi lain memang Kota Bandung butuh juga aktivitas kunjungan dari luar ya lewat Bandara Hussein. Sekarang aja yang Bandara Hussein kemarin tidak beroperasi sudah begini kondisinya BIJB. Apalagi kalau dibuka. Nah, itu kayaknya seru tuh. Kita kulik-kulik lagi tuh itu. Ya bahkan terakhir itu ya kenapa sih sampai dulu itu dari Kementerian Perhubungan sendiri rencananya itu kan mau dijual ke pemerintahan ada yang investor yang menarik itu mau dikelola sama salah satu perusahaan dari Dubai WA ya. Waktu itu Kementerian Perhubungan udah oke, tapi kenyataannya sekarang belum ada realisasi mungkin seperti itu. Ada 2 investor yang satu dari Singapura, itu bisa dicek di media-media online atau di kita juga ada beritanya. Dari Singapura sama dari Uni Emirat Arab gitu. Nah, sekarang realisasinya belum ada gitu. Makanya kelabakan mengenai sebetulnya sih kelabakan masalah operasional ya. Betul. Dan maskapai penerbangan juga mungkin berhitung 2 kali ya, karena kalau mengoperasikan pemberangkatan dari Bandara Kertajati jelas akan mendapat kerugian. Yang jelas seperti itu. Terbaru kan maskapai penerbangan komersil itu kan udah nggak ada lagi tuh. Sudah nggak ada lagi. Apa yang mau diharapkan? Kapan itu? Per 2 Juni. 2 Juni ini sudah out, sudah hilang lagi. Sudah memilih hengkang berarti ya. Iya. Termasuk Garuda sendiri juga anak perusahaannya yang di situ. Karena kan kalau cabut dari hasil nguping saya tahun lalu itu bisik-bisik nguping dari dinding yang berbicara. Oke. Itu BIJB itu punya saldo apa ya namanya tuh beban utang itu sampai 2 triliun. Waduh, ngeri kan? Utangnya itu 2 triliun. Kemana aja itu? Jadi boro-boro mau setor dividen. Iya. Buat nyicil utang aja. Nyicil utang aja berat gitu ya. Iya. Nanti kalau ada yang nuntut gimana itu? Mas Solison gitu. Bahaya itu kalau sampai pertanyaannya kemana aja? Ke lembaga perbankan kan? Iya. Ya, itu menjadi PR tuh warga Jabar ya. Itu jadi PR. Ya, karena uang 2 triliun itu nggak sedikit tuh. Kalau dibeliin kerupuk bisa berapa kelurahan itu. Kelurahan lagi nih provinsi ya. Gitu. Dan itu real ya 2 triliun ya. Benar ya 2 triliun ya. Benar ya, oke. Ya, itu kayaknya makanya ini kayaknya seru nih kalau misalkan nanti karena dari beberapa BUMD yang paling kenapa BIJB ya tadi ketika rugi dan nggak bisa ngasih dividen tapi dia dapat suntikan dana. Gitu. Itu kan yang jadi pertanyaannya harus evaluasinya benar-benar nih gitu kan. Kayaknya itu dan satu hal ya, kalau kita membicarakan BUMD mungkin nggak BIJB aja ya. Iya, banyak. Kertajati aja ya, yang sesuai dengan pembahasan kita nih. Iya, ini datanya kan banyak yang kita tulis gitu yang dari mulai tadi kan udah disebutkan ya. Oke. Untuk BUMD sendiri tadi yang sudah saya sebutkan itu ada BUMD yang kita langsung ke poinnya aja lah, Mas ya. Kita bongkar aja ya. Karena judulnya juga bongkar. Bongkar nih satu nih. BUMD yang terlibat korupsi warga Jabar. Kita bongkar aja lah dari situ ya. Nah, sepanjang perjalanannya BUMD yang terlibat korupsi itu sangat lumayan banyak ya. Bicaranya bisik-bisik kan ya. Terus agak sedikit ini ya, terlibat korupsinya sangat banyak ya. Jadi cuman
Dan yang terbaru adalah PT MUJ, anak perusahaannya ya. Anak perusahaan. Anak perusahaan ya. Anak perusahaannya apa sih anak perusahaannya? Jangan MUJ -nya dong. ENM. Nah itu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di online Jabar Express Jabar ada Express, ya. seperti itu. Beritanya sudah. Itu Pak Dirutnya mantan Pak Dirut Iya. MUJ Heeh. kan juga jadi tersangka itu. Oh iya, Oh. sekarang lagi proses di ini ya, di Ya lagi proses di Kejaksaan kejaksaan ya. Kejaksaan Negeri Bandung ya. Kita tunggu. Nah, jadi yang jadi uniknya Hmm. antara kantor yang MUJ dengan Kejaksaan Negeri itu tetanggaan, guys. Nah, itu masalahnya. Jadi gampang ya ini. Waktu itu ada penggeledahan, kita Penggeledahan tinggal juga. loncat aja itu dari jendela itu. Wes. Betul. Nah, itu. Nah, Pak Renpel, mungkin Heeh. ini kalau kita bongkar BUMD pasti waktunya juga tidak akan cukup 2 jam gitu kan ya. Sekali. Maka ini sudah masuk ke sesi terakhir gitu ya. Mungkin pembahasan 2 edisi yang sudah kita terbitkan itu tadi sebagian sudah kita bongkar, tapi lebih lengkapnya bisa dilihat Oke. ya di website kita, termasuk di e-paper kita. Nah, mungkin ini sebagai bocoran aja buat tayangan pekan depan ya. Untuk kupas perkara pekan depan kita akan mengangkat soal kisruh PBB. Tarif PBB nih. Oh, tarif ya, Pak. Tarif PBB. Kayak di Pati Perserikatan tuh. bangsa-bangsa ini. Oh bukan, ini pajak bumi dan Perserikatan. bangunan. Kayak di Pati kan dulu belum lama ini kan kisruh soal kenaikan tarif 25% ya. Sehingga itu memunculkan aksi-aksi Jolak. gejolak bahkan meminta bupatinya turun gitu kan, diturunkan. Nah, sekarang temuan yang terbaru itu adalah kenaikan tarif 1000% di Kota Cirebon. Waduh. Ini udah masuk Jabar nih. Nah, kita juga akan meminta teman-teman kita, tim kita ya, salah satunya Molison dan teman-teman reporter yang lain, itu sedang mencari data-data apakah setiap daerah di Jabar itu naik lebih dari 100%. Kita lagi minta datanya sekarang. Dan biasanya ya Betul. begini. Kalau setiap kepala daerah ya ini sih bocoran aja ya. Nah, nanti bahasannya nanti gitu. Iya. Kalau ditanya itu biasanya nggak ada kenaikan, pasti akan begitu. Betul, betul. Biar tidak kisruh. Biar tidak kisruh ya. Tapi Iya. nah, kita harus jeli dan peka waspada di situ. Iya. Kita harus juga bisa mengamati. Kalau misalkan untuk jurnalis ya, kita akan menulis apa yang diutarakan atau disampaikan ya. Tapi kalau pada kenyataannya nanti itu bukan kesalahan dari jurnalis karena statementnya aja seperti itu ya udah. Nah makanya kita butuh pengawasan. Nah, nanti kita akan bisa berlanjut merunning berita-berita mengenai kenaikan PBB ini sesuai real kenyataannya di lapangan. Di lapangan. Jadi kita tidak mengada-ngada, tidak menambah, tidak mengurangi, tapi memang itu hasil dari liputan teman-teman yang dapat dari narasumber kepala daerah ya di masing-masing daerah. Oke. Itu mungkin ya Pak Renpel. Ya mungkin buat teman-teman untuk terima kasih nih Pak Pibret atas kehadirannya sama Mas Molison. Buat wargi Jabar jangan lupa nanti untuk edisi selanjutnya kita akan bahas tuntas mengenai berbagai masalah isu-isu yang hangat ya khususnya di Jawa Barat dan di area kabupaten kota atau di daerah-daerah lainnya di Jawa Barat yang sedang hangat atau dibicarakan ya. Nah, untuk kegiatan acara hari ini ya kita akhiri saja karena waktu sangat terbatas dan kita juga perlu untuk mengerjakan halaman tayang besok ya. Ya betul. Deadline. Ya. Jadi untuk hari ini kita sudahi saja. Terima kasih atas perhatiannya buat wargi Jabar semua. Sampai jumpa dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.